الصالحين والأئمة الراشدين وبعد الحاضرين سمعوا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا محسس هذا المسجد بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم من رحمته ووالدينا والإنخاصهم والإمانات المسلمين والمسلمات عامة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وقرابته وكافة الأنبياء والمرسلين ولأصحابه أجمعين. كلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبعد. Yang saya muliakan para asatir yang sempat hadir dalam majelis ini, akhinal kiram Ustadz Haji Firdaus Latif SHI wa Ananda Ustadz Muhammad Ilyas SVD, mudah-mudahan keduanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan serta dakwahnya. Semua kita yang hadir, yang saya hormati jajaran kepengurusan Masjid Jamil Khairat, aparat pemerintah setempat, Bapak RT RW yang hadir, jamaah salat subuh, Bapak Ibu hadirin penggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah mudahkan segala kesulitan, Allah lapangkan segala kesempitan, dari barak musibah dan penyakit kita dijauhkan, pinta doa cita-cita kita dikabulkan. Yang belum haji dan umrah insyaallah nanti pada saatnya akan disampaikan, dunia akhirat kita diberikan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji kita, bersyukur kepada Allah, limpahan rahmat sudah diberikan kepada kita, termasuk kita sudah dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali dari separuh tidur gitu, separuh mati. Karena an-naum nisful maut. Tidur itu separuh mati, Pak. Makanya kalau wong tidur itu sama dengan wong mati. Jadi kalau dia tidur, misalnya berbuat sesuatu kesalahan, itu diangkat penanya, rufi'al qalam. Jadi tidak dicatat. Lagi tidur misui wong misalnya. Asal kau kurang ajar, lagi tidur. Tidak apa-apa, lagi tidur. Ngigau. Atau ngoco wong mengali gitu, lagi tidur. Nah, misalnya. Tapi lagi tidur. Nah, itu tidak dihitung sebagai satu catatan amal. Nah, makanya kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Aku bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami akan dikembalikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabiul Azam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabi besar kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan safari dakwah subuh yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Palembang. Jadi program baik, tapi sebenarnya sholat subuh, sunnah subuh itu bukan program. Adalah salah satu kewajiban sholat wajib subuhnya, sunnahnya adalah berjamaah. Makanya kita bersyukur Palembang ini dalam kondisi aman, tentram, karena pemerintah kita sudah mengikuti acuan, ajakan dan saran para ulama-ulama kita, terutama dalam menegakkan kebaikan dan keadilan di negeri kita, terutama di Kota Palembang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau yang namanya kebaikan itu sifatnya dakwah, mengajak kepada kebaikan itu tidak mesti nak jadi ustaz. Nak jadi ustaz ceramah dulu. Kalau lah ceramah, kalau siapa lagi nak ceramah? Habis gawian kami ustaz-ustaz ni berarti. Hadirin, apapun kita,
apapun profesi kita, siapapun kita, ketika kita menunjukkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, itu bisa menjadi catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan kita nikmati sampai kita meninggal dunia. Apa yang kita bisa, Pak? Yang kebenaran orang kaya, dia mensupport dakwah dan kebaikan itu dengan hartanya. Yang punya jabatan, dengan jabatan di pundaknya, dipercayakan kepadanya, diamanahkan kepadanya, dia jadikan untuk mensupport atau memfasilitasi untuk melakukan kebaikan dan dakwah di dalamnya. Teknokrat, ahli IT, ahli informasi dan teknologi, dia gunakan kemampuannya untuk menyebar dakwah di mana-mana. Nah, baca Pak, sekarang di Palestina. Alhamdulillah, wong-wong Islam yang punya kemampuan dalam IT, informasi dan teknologi, dia terus intens menyebar berita-berita tentang kejadian yang sebenarnya terjadi di jalur Gaza. Di saat kaum Zionisme nyerang kita orang Islam dan seluruh orang-orang Gaza yang dihancurkan anak-anak, dari 8.000 itu Bapak Ibu, lebih dari separuh sampai 6.000 atau 5.000 anak-anak yang mati. Maka kalau tidak kasih informasi ini siapa nak tahu, Pak? Alhamdulillah kita buat dari internet. Siapapun kita harus punya andil dalam menegakkan kebaikan. Nah, Zionis itu nyerang, Pak. Kita tidak baca, kita nak melok perang tidak baca. Semelawan-melawan kita kata Pak tidak bisa mengalir. Rudal mentak kita selesai. Ya. Iya. Gimana lagi? Pakai palang tidak apa-apa je gitu. Di sana selesai rudal pecah rai gitu. Tidak bisa. Makanya kita support. Ada yang ngomong, ngapoi kamu tuh repot-repot ngurusi Palestina situ. Kita kan juga ada masalah. Bapak Ibu, orang Palestina itu berbagai macam krisis. Krisis banyu, krisis makanan, krisis listrik. Kita tidak krisis, Pak. Sebuntu-buntu kita masih makan. Betul tak? Sebuntu-buntu kita masih makan, Pak. Minimal kita ke masjid. Ada yasinan, aman. Atau subuh ini kagak ada kayak Ustaz. Nasi minyak, Ustaz. Makanya panjang-panjang ceramah ada apa, Ustaz? Nasi minyak. Iya. Lontong salah. Ada ketahuan aja jenis ini. Jadi apapun yang kita bisa. Ya. Hadirin, dia ngomong apapun, dia krisis Pak di sana. Listrik kita masih terang, Pak. Walaupun token kita berbunyi tit masih terang gitu. Tapi di sana bahkan ini merupakan perintah agama. Kepedulian kita kepada sesama umat Islam. Karena umat Islam itu al-muslimu akhul muslim. Orang Islam dengan orang Islam itu bersaudara. Sampai Nabi mengatakan kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan di antara yang lain. Kalau kita tidak peduli Bapak Ibu, oh ada yang ribut, ini bukan perang agama, oke, taruh kelah. Tapi sebagai manusia, kita sama binatang baik Bapak Ibu, begitu kasihnya tidak boleh kita berbuat zalim sama binatang. Kita lagi jalan, misalnya, lagi buntu-buntu, ada kucing lewat, kita terajang, tidak boleh. Mending, lah buntu, berbala dengan bini, pulau, nak cocok. Ada kucing lewat, terajang tuh. Itu tidak boleh Pak. Apalagi sesama manusia. Naluri kemanusiaan kita. Tapi orang-orang Zionisme itu, mereka tidak berpikiran seperti itu. Bahkan ada yang menemukan kitab ajaran orang Yahudi Bapak Ibu. Bahwa di antara salah satu isi kitab ajaran orang Yahudi itu, bahwa manusia terutama umat Islam ini, di antaranya adalah sebagai binatang dalam anggapan mereka. Dan boleh dibunuh katanya. Maka tidak segan-segan yang dibunuhnya itu anak-anak. Orang-orang wanita, orang-orang tua, orang-orang lemah. Kita harus andil, Pak. Apa yang kita bisa lakukan? Minimal doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman.
Kita nak baca ngapo-ngapo. Kita nak ngejual duit, kita nak baca. Kita nak bantu dia secara tenaga, tak bisa. Tapi dengan doa, makanya tadi kita pakai doa kurut nazilah. Tambahi doa kita. Di setiap solat kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan dizolimi oleh Zionis. Memang sedikit Pak andil kita. Sedikit. Tapi tatkala kita niatkan itu untuk kebaikan, maka akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak kisah burung pipit? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar. Pada saat itu dibakar, bara api sudah membesar. Di dalam api yang sangat panas dan bisa membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, seekor burung pipit. Burung pipit itu kecil Pak. Burung pipit yang galak dijual ngomong itu kan. Di kebet-kebet itu kan. Injak warna pula. Ya. Budak kecil kalau beli. Burung pipit ini hadirin. Melihat Nabi Ibrahim dibakar. Dia ambil air. Dia ambil air semampu dia. Lah burung pipit ngebek banyu. Bukan melangwir Pak. Melangwir yo. Melangwir lagi sejam 2 jam mati ke kebakaran. Ini burung pipit. Yang cuma berapa tetes, dia bolak-balik mengambil air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim tahu Pak. Nabi Ibrahim, ngapoi kau? Bukankah itu merusakkan dirimu? Tapi kata burung pipit, aku ingin daripada salah satu dari apa kehidupanku dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa aku sudah ikut andil untuk melakukan kebaikan termasuk membantu engkau ya Nabi Ibrahim. Makanya Bapak Ibu ada istilah wong sano. Kalau kalian umat Islam yang tidak peduli kami dengan umat Islam yang ada di sini, maka nanti akan kami adukan kalian kepada Allah. Hadirin, mana kira-kira Pak kalau kita diadukan kepada Allah pada saat yaumil mahsyar nanti. Mereka tak peduli dengan kami ya Allah. Mereka tak bisa memberikan sumbangsi untuk kami ya Rasul ya Allah. Maka apa yang akan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin? Apa nak ngomong kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dulu hidup selama hidup di dunia tak pernah peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan mereka saudara-saudara kita semua yang mereka menganggap Bapak Ibu wong Palestina itu rupanya kita baik kesian nengok dia Pak. Jadi kemarin aku nengok salah satu vlog di Mekah sana. Ketika dia ada wong sedekah ngejuk kopi. Kalau di sana tuh Pak, wong tuh galak sedekah. Tanyalah Pak Haji Hasan. Tadi Haji Hasan mengajin sedekah di sana Pak. Minum kopi, bagi-bagi di situ. Ketika dia pas minum kopi itu di jingonya ada wong Palestina. Ngobrol lah dia. Mak mana keadaan kamu di sana? Kata dia, di situ kami sedang ibadah. Kesusahan itu bagi mereka ibadah Pak. Kesempitan itu bagi mereka ibadah. Bahkan ada satu tempat yang indah di dunia ini kecuali di negeri Palestina, di Gaza ini saat kami akan menggapai diri kami derajat orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu. Jadi belum susah Pak, susah hidup kita di dunia ini. Kita tinggal di Ketapati ini masih punya susah saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه وصفيه اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا رحم راحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد في لساني واهد قلبي بجاهي بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربي زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا الحمد لله من رب العالمين syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita duduk bersama dengan orang-orang yang khair, orang yang soleh, bersama guru-guru kita Ustaz Amrullah Mawardi sarjana agama, Ustaz Haji Firdaus Latif sarjana hukum Islam. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, dikuatkan jasadnya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat di Masjid Jami'ul Khairat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki-rezeki kita, dimudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita. Yang punya masalah-masalah Allah hilangkan masalah-masalahnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini. Di masjid yang mana kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Karena masjid merupakan tempat kita berzikir kepada Allah, kita meninggikan asma Allah, kita memuji Nabi Muhammad, bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pasar adalah tempat yang sering terjadi di sana sumpah-sumpah palsu, perdagangan-perdagangan yang mana di situ banyak kedzib, banyak dusta-dustanya. Maka kita beruntung di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, tempat pasar adalah tempat yang kita juga membutuhkan hajat. Maka selama di pasar jangan melepaskan daripada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selama beraktivitas sana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan finkun di akhir zaman. Kita di sini di Masjid Jami'ul Khairat, kumpulan-kumpulan yang baik. Kalau kami kecil dulu tahunya ini namanya Kemasindo tuh lah. Alhamdulillah sering berkunjung sini baru tahu nama aslinya itu kan. Itu berkat apa? Silaturahim. Silaturahim itu akan meluaskan rezeki, akan memanjangkan umur, dan memperbanyak hal-hal kebaikan yang kita dapat. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini dapat nikmat nasihat-nasihat yang berharga daripada guru kita tentang tadi bagaimana kita agar selalu bersyukuri. Kalau bangun tidur jangan lupa mengucap alhamdulillah. Kadang bangun tidur tengok HP dulu, ada dak chat nanti semalam tuh. Kalau ada kumpul tapi dak hari ini tuh. Bukan ngucap alhamdulillah tuh, ngucap alhamdulillah tuh. Kapan semalam final bola buka TV dulu lupa ngucap alhamdulillah tuh. Alhamdulillah, selalu kita dawamkan di dalam kehidupan kita, selalu mengucap aktivitas alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah, bahkan keluar dari WC pun alhamdulillah. Sudah makan alhamdulillah. Jangan lupa pagi ini lontong alhamdulillah sudah makan tuh. Jangan sudah lontong alhamdulillah kenyang sudah lontong kopi pula entar tuh kan. Lupa alhamdulillah tadi kenyang tadi itu. Aku ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Tadi dijelaskan juga oleh guru kita bagaimana kita juga harus ikut andil di dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti kita menjadi seorang ustaz. Kalau jadi ustaz kalau siapa jemaah yang denger ya tadi. Ya, maka kita harus ikut andil dengan apapun yang kita miliki dan apapun yang kita punya. Kita punya ilmu, maka andil dakwah kita dalam berilmu. Kita punya harta, andil dakwah kita dalam berharta. Kalau seandainya dakwah tidak didukung dari para agniya,
daripada orang-orang kaya, maka bagaimana kelancaran dakwah tersebut? Masjid ini Pak dibangun duit. Tidak mungkin ngangkat tangga berdepok langsung jadi. Listrik dibangun dibayar pakai duit. Maka orang kaya harus mendermagakan hartanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kate duit, punya pikiran-pikirannya baik, sumbangsi pikiran gitu para remaja, para pemuda yang biasanya sering memiliki ide-ide cemerlang di dalam berdakwah, maka sumbangkan pikiran kita untuk dakwah. Pikiranlah sungkan pula berpikir ada tenaga, sumbangkan tenaga kita di dalam berdakwah. Pagi hari ini khidmah, ada yang medianya, ada yang bagian segala macamnya. Ada yang bagian bersih-bersihnya berkhidmah kita dalam dakwah. Karena berkhidmah jangan anggap enteng orang-orang yang di belakang layar. Orang-orang yang kita saat ini dengar ceramah, mereka sibuk nyiap ke makanan. Yang hari ini yang kita dengar ceramah, mereka sibuk nyiap ke konsumsi dan hal-hal lain sebagainya. Mereka tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih lagi. Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith mengatakan, "Man khadam. Siapa yang berkhidmat insyaallah dia akan maju. Maka seluruhnya dari kita nih bisa ngambil daripada bagian daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang terjadi saat ini daripada saudara kita yang ada di Palestina sana. Harus kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal izmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kita dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kita saling tolong menolong dalam keburukan. Saat ini kita melihat bagaimana wajah asli orang-orang munafik. Ada orang-orang yang benar-benar ikut andil dakwah, menyebarkan kebaikan dari medsos. Ada wong yang bahkan mengikut mendukung kaum-kaum Zionis itu. Maka bagian mana kita berdiri saat ini? Kita berdiri di bagian yang baik atau kita berdiri di bagian orang-orang yang celaka? Tentukan pilihan kita di dunia agar di akhirat kita berada di barisan yang benar. Kalau kita di dunia tidak galak keberpihakan kepada hal-hal yang benar, maka di akhirat kita bakalan menjadi orang-orang yang celaka. Jadi sebenarnya kita harus tentu pilihan. Nak milih siapa? Milih untuk yang baik atau milih untuk yang buruk? Selalu saat ini kita sering kadang lihat di sosial media bagaimana cara kita untuk mendukung Palestina. Ada yang minimal doa, yang ada duit dukung bagi duitnya, yang HP kuotanya share selalu kejadian-kejadian sana. Bahkan kita harus berani hijrah. Apa hijrah dari? Boikot seluruh hal-hal yang ada, yang berkaitan sama Israel, yang berkaitan sama Zionis. Hijrah dikit demi sedikit, Pak. Berat, hijrah itu berat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib dulu namanya. Yasrib, Nabi Muhammad berada di kota tersebut, diubah baru namanya jadi Madinah. Berat, Pak, berat hijrahnya. Ngapa? Ninggal ke rumah lah susah ya kita bangun. Lah tegak 2 tingkat. Bagus pula ornamennya tuh. Tahu tuh nak ditinggal ke. Melok apa? Melok anak di sana, sini dewean tinggal. Berat hijrah, Pak. Ninggal ke harta. Bahkan di dalam peristiwa hijrah itu ada seseorang yang hampir enggan hijrah. Apa? Betina yang dia galak dan belum hijrah. Maka gitu hijrah, Pak, dari apa? Dari produk-produk yang mendukung Israel ke produk-produk yang mendukung Islam. Berat. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada itu. Apa yang lebih penting daripada itu? Boikot sifat-sifat Israel yang ada dalam diri kita. Kadang kita tanpa sadar, perilaku-perilaku kita, baik sifat kita maupun adat istiadat kebiasaan kita, tanpa kita sadari sudah ngikuti hal-hal mereka. Tanpa kita sadari kita ini dikit demi sedikit lah ngikuti cara mereka. Dan Rasulullah sudah nginget ke sama kita. La tattaba'unna sanana man qablakum. Kalian nanti bakal ngikuti kebiasaan wong sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta ulau dakhalu juhrad dab dakhaltumuhu. Kalau meskipun kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, kita melok pula. Maka orang sahabat bertanya, "Qalu al-yahud wa nasara ya?" Apa kau Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Sahabat nanya. Maka Rasulullah menjawab, "Qal faman, siapa lagi?" Kita sore-sore tidak senang sama mereka yang saat ini sudah menjajah, sudah genosida,
tentang orang-orang yang mana mereka anak kecil banyak yang syahid, wanita-wanita banyak yang syahid. Krisis-krisis kita saat ini tidak seberapa pada krisis-krisis mereka. Ya Bu, jangan ribut dulu Bu kalau PKH belum cair. Apa PKH belum cair mulai? Jangan ribut dulu gitu. Sano krisis lebih banyak lagi, Pak. Kita perhatikan sifat dalam diri kita, Pak. Masih tidak ngikuti. Kadang bangun tanah, bangun pagar rumah itu 7x12. Kapan bangun pagar? 8x12 jadi itu. Setengah meter mbek kanan, setengah meter mbek kiri. Beributan sama tetangga, tanahku nih. RTW pening ngaguinya. Ada dapat RT begini. Banyak apa RT? Ngambil hak-hak orang lain, Pak. Menzalimi orang-orang lain. Banyak kejadian, Pak. Sifat Israel dalam dia Zionis yang ada dalam diri kita, boykot mulai dari sekarang, Pak. Kita tidak senang dengan perilaku mereka, tapi kita tidak sadar kalau perilaku mereka ada dalam diri kita. Maka sebagai umat Islam yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah menjadi uswah bagi kita, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ngikuti akhlak Nabi Muhammad. Tidak banyak galau-galau, dikit-dikit kita ikuti akhlak Nabi Muhammad. Dikit-dikit ikuti akhlak Nabi Muhammad. Mulai dari yang terdekat, tetangga kita perhati ke. Mulai dari yang hal-hal yang kecil dalam diri kita. Pakaian kita. Saat ini bagaimana dengan pakaian kita? Apakah pakaian kita nih sudah mencerminkan pakaiannya Islam, pakaian yang dianjurkan oleh Rasulullah? Minimal kalau nak bergamisnya nutup aurat. Minimal. Kalau dah nak bergamisnya, bersewet, bertelok belango, berkopcia, nutup aurat. Sekarang bagaimana pakaian keluarga di rumah kita? Apakah sudah nutup aurat atau malah beli baju yang belum selesai dijahit? Yang lekton, kelek katon itu. Belum selesai dijahit, harusnya gamis itu sampai bawah. Bau sampai pukang mbeknya langsung. Atau baju tuh sampai tangan ujung, baru sampai apa ini? Sampai ke ketiak lah dibelah di mbeknya jahitannya tuh. Bagaimana pakaian rumah kita? Adat istiadat kegiatan di rumah kita bagaimana? Musik-musik yang kita dengar. Kegiatan kalau acara di rumah kita. Acara marhaba, tasmiyah, resmi karena menganten gitu. Kadang maaf. Kalau udah bawa organ tunggal rasanya tidak sedekah rasanya itu. Kalau udah bawa organ tunggal tuh rasanya tidak sedekah. Pacik apa tuh? Akad nikah tuh tidak boleh lah. Yang penting organ tunggal tuh yang wajib tuh. Sekarang bagaimana kegiatan tersebut, Pak? Acara yang mana menjadi sunnah Nabi Muhammad yaitu pernikahan, kita kotori dengan hal-hal yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka di luar daripada Islam. Ada tari apa? Miri-miri tuh. Miri-miri, ngelempar kembang ke belakang. Siapa yang dapat kembang tuh, kawin sudah tuh. Usah akidah gitu. Sejak kapan megang kembang langsung jadi kawin? Apa tuh? Ngembek kembang melati pengantin. Kawin sudah tuh. Aduh ngembek kembang melati, aku tidak kawin-kawin juga masih. Aku kawin kemarin, kembang melati aku jeredut mau hilang sikok jago sudah. Kembang melati tuh, ngembek uang tak tahu siapa ngembek itu. Tidak kawin-kawin juga yang ngembek itu masih. Jadi apa? Akidah kita jangan sampai rusak ada hal demikian. Ustaz ini kadang cuma ngenjuk tahu kalau acara kamu nak berkat ini, jangan harga-harga tunggal dengan segala macam. Mungkin kita repot di Palembang nak misa ke lanang sama betina ngapo laki dah galak pisah sama bini. Apa laki bisa sama bini anak yang melok laki bini udah wean ke sana. Laki we pening bahkan jajanan banyak itu. Minimal apa acara gitu, acara pernikahan gitu, acara pernikahan putra-putri gitu. Tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang mana itu tadi kadang kalau udah acara organ tidak gesep aja saat ngabung ngibur panitia salah capek ngurus acara kami itu. Nah ini yang perhatian gitu. Ustaz tengah jangan juga tahu hal-halnya. Malaikat dia pening nyatanya tuh 1 pembukaan Fatihah, 2 ngaji, 3 kata sambutan, 4 ceramah, sudah doa laju. Laju malaikat yang mana nak catat nih? Banyak gini catatan. Amal malaikat lah bagus-bagus, malaikat baik tuh nyatet tuh. Selesai doa, malaikat buruk pula nyatel aja melok. Berentam-dentum itu. Ustaz lah ngajak solusi nah berkah nah. Ambur kan komplit ada. Paket. Ngaji ada, MC ada, ceramah ada, hadra ada, speaker ada.
Apalagi yang kedua, ustaz tuh ngejuk masalah, tapi ngejuk solusi, bukan bentilah itu gawe dak bener. Dak ngejuk solusi kan repot gitu. Ustaz tuh bukan cuman ngejuk tahu masalah. Ibarat ustaz tuh dokter. Ini ada penyakit. Nah, ini obatnya. Wong dulu kalau ada masalah datangnya ke ustaz, ke kiai, ke habaib, ke ulama. Wong lama dulu kalau datangnya ke ustaz. Kita sekarang kalau ada masalah sosial media. Kita kalau sekarang kemana? Sosial media. Hal-hal yang tidak menjadi solusi bagi kita. Maka ingat sama-sama Pak gitu. Peristo diri kita. Apakah dalam diri kita mengikuti kebiasaan mereka yang di luar Islam, atau dalam diri kita sudah berupaya berada di jalan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir dalam nolong-nolong kaum muslim kita yang lain, Pak. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi, kata Rasulullah. Allah itu akan senantiasa nolong hambanya selagi hamba itu masih galak nolong hamba yang lainnya. Jangan takut keluarga duit kita untuk bantu kaum saudara-saudara kita. Allah bakal nolong kita, Pak. Jangan takut, Pak. Dadan kita nih rengkoh untuk Islam. Allah bakal senantiasa nolong kita. Banyak, Pak, kami menemui kawan kami yang rajin khidmah dalam majelis, Pak. Alhamdulillah kawin tidak susah. Tahu-tahu datang bukannya lanang ya nak ngelamar. Bapak ya datangnya anak lanang itu. Nah, kawinilah anakku. Sudah kawin kan pening ngaca kan. Melok hall selesai, melok majelis maulid. Makan ndak nyedio lagi, ustaz nyedio ke makanan, aman. Kita orang pening, cuman lagi kira nganten gini. Iya ndak pening lagi. Ngapa? Khidmah sama ulama, khidmah sama habaib, khidmah untuk majelis Islam kaum muslimin. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah kita, berusaha kita berada di jalan yang mana diridha oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa faddil wa majjid wa syarrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Ustaz Amrullah Mawardi, sarjana agama, Fadilatul Ustaz Muhammad Ilyas, sarjana pendidikan. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan nasihat-nasihat beliau yang tiada lain, tiada bukan tujuannya adalah untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih ada kesempatan, senantiasa kita menambah kebaikan-kebaikan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita merenung bahwa betapa banyaknya nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya. Duduknya kita di Masjid Jami'ul Khairat ini dengan nyaman, dengan sejuk, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Banyak orang yang bertetangga dengan Masjid Jami'ul Khairat, tapi tidak mungkin, tidak sebanyak jamaah atau jamaah yang ada di dalam masjid ini, tidak sebanyak dengan jamaah
atau dengan tetangga jami'ul khairat. Artinya apa? Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid jami'ul khairat ini, beribadah di masjid ini. Oleh sebab itu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini harus senantiasa dijaga dan dirawat agar supaya tidak akan pernah lepas dari kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita merenung lagi akan kesehatan yang Allah berikan sama kita. Kalau badanlah sakit, Pak, jangankan sakit yang berat-berat, sakit jantung, sakit liver, sakit hati, ya, demam baik. Dak usahlah nak lama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. 2 hari, 3 hari kita demam lagi rasanya saruk. Mata panas, hidung berbanyu, badan menggigil. Ya Rab, jangan kena berjalan ke masjid, kita beruduk di rumah baik sudahnya. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita pakai kesehatan kita untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Karena Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada hakikatnya ketika kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, Allah masih berikan kita umur, kehidupan di atas muka bumi ini, pada hakikatnya Allah masih menginginkan 2 kebaikan kita untuk kita lakukan. 2 anugerah yang masih diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapatkan. Apa itu? Yang pertama, selagi kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup, Allah masih menginginkan kita untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Apa baik bentuk kebaikannya? Tadi Masya Allah sudah sangat rinci dijelaskan oleh Fadilatul Ustaz Amrullah dan Ustaz Muhammad Ilyas. Rinci ini yang sudah. Tinggal kita nak milih yang mana posisi kita, yang pacak kita gawikan. Kenapa? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa nanti yang timbangan amalnya nanti di akhirat berat timbangannya, maka kehidupannya akan kehidupan yang senang di akhirat kelak. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, apapun bentuk kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan, apakah untuk ke Palestina, apakah untuk bekal diri kita dan lain sebagainya, dengan tetangga, dengan teman dan lain sebagainya, berusahalah kita untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Ya, khusus misal untuk pribadi kita Bapak Ibu, untuk ibadah pribadi kita. Mungkin tidak cukup kita solat 5 waktu baik. Mungkin kita giring dengan solat qabliyah dan ba'diyahnya. Sudah kita giring dengan qabliyahnya, ba'diyahnya. Mungkin setelah solat kita tidak langsung pergi. Kita duduk dulu istighfar, merenung atas segala kesalahan-kesalahan kita. Sudah selesai kita membaca istighfar, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat-hajat yang mungkin menjadi hajat di dalam kehidupan kita dan akhirat kita. Kita minta sama Allah. Ya, ini kadang-kadang Masya Allah kita lupa bahwa kita duduknya di masjid, beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat dari Allah. Kadang-kadang kita sudah nyampaikan kewajiban baik, sudah sembahyang subuh, sudah sembahyang zuhur, sudah sembahyang asar, langsung berangkat. Tak tahu ke mana, apa juga gawe penting tidak penting. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan sama kita berarti Allah masih menginginkan kita untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Tambahlah kebaikan-kebaikan. Apakah kita dengan berzikir, apakah kita dengan meminta ampun, membaca istighfar, apakah kita dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dengan bersedekah dan lain sebagainya. Tambahlah kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pun nanti akan berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia pun nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan kita abaikan
kesempatan hidup kita. Jangan kita lalaikan kesempatan hidup kita ini untuk begitu saja. Untuk hal-hal yang tidak ada guna. Bahkan untuk hal-hal yang Masya Allah sifatnya melalaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, pakailah kesempatan hidup kita untuk menambah kebaikan-kebaikan. Meskipun mungkin kebaikan itu hanya sekedar baru berniat di dalam hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita Bapak hari ini ya, jangankan untuk nak semayang zuhur, semayang duha lagi belum pacak sekarang. Ya, tapi kitalah berniat, ya Allah, mudah-mudahan kalau ada umur kaget siang, badan sehat, aku galaklah semayang zuhur lagi di masjid ini. Berniat kita. Sudah dapat kebaikan, baru niat. Bayangkan Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kesempatan hidup kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhir sudah kesempatan hidup kita. Kira-kira Pak, Bu, pacak tak kita beribadah lagi? Dacak. Jangankan untuk nak semayang melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, jangankan kita nak sedekah 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, berniat dacak lagi. Apa? Habis sudah waktunya, habis. Yang ada tinggal menyelenggarakan jenazah kita. Ya, nak dimandikan, nak dikafankan, nak disemayangkan, nak dikuburkan, selesai. Ya, kita tidak tahu kapan berakhir kesempatan hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu, selagi masih Allah perkenankan, selagi Allah masih berikan kesempatan hidup sama kita, tambahlah kebaikan-kebaikan itu. Apapun bentuk kebaikan, apakah tadi disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, kebaikan-kebaikan untuk tetangga dan saudara kita, kebaikan-kebaikan untuk orang yang membutuhkan bantuan kita. Lakukan kebaikan-kebaikan itu mumpung masih ada kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, selagi kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup, berarti Allah masih menginginkan anugerah untuk kita segera bertaubat atas segala dosa-dosa kita. Kita namanya manusia Bapak, pasti salah. Pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Pasti. Ya. Dan cukuplah kita dan Allah yang tahu dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya Allah. Ya. Dosa-dosa yang kita lakukan, cukuplah kita dan Allah yang tahu. Tak usahlah kita nak bangga-banggaan dengan dosa kita. Tak usahlah kita nak ambok-ambokan. Oi, aku hebat, aku dulu mak ini. Tak usahlah, tak usah. Bahkan, salah satu ciri di antara taubat kita belum diterima Allah Subhanahu wa taala, itu masih bangga dengan dosa-dosanya. Masih galak pamer-pamer dengan dosa-dosanya. Awak berdosa. Ya, diceritakan sama orang banyak. Mak mana mungkin Allah menutup dosa-dosa kita, sedangkan kita masih bangga untuk menyampaikan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kesempatan untuk hidup yang Allah berikan sama kita, berarti Allah masih menginginkan anugerah segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah persiapkan syurga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran, spesial Allah panggil, dengan mesra Allah panggil hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlumuran dengan dosa. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Baru niat sudah mendapatkan kebaikan. Kenapa? Masih ada kesempatan hidup yang Allah berikan sama kita. Begitu juga dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, ya, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Rasanya ini saja Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk kita sama-sama. Ini sekali lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Bukan main. Setiap saya masuk di Masjid Jamiul Khairat ini bukan main, masuk nikmat ya. Nikmat duduk, ambalnya angen,
ya, AC-nya hidup, jamaahnya banyak, mic-nya bagus, mendukung gak lu? Ya, andai kata AC bagus, ambalnya bagus, di shooting pulau cuman jamaah cuman 2, cuman 3, keras banget cukup. Ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini berusahalah kita untuk senantiasa kita jago, untuk senantiasa kita rawat, untuk senantiasa memotivasi kita untuk lebih baik melakukan kebaikan-kebaikan, mumpung kehidupan kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak dan Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohonkan maaf. Kepada Allah kita mohonkan ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ظلما كثيرا وكبيرا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصرهم يا الله فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا وانصرهم يا الله فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا واحفظهم يا الله فإنك خير الحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.